Sorotan selanjutnya, saudara, hingga kini sejumlah kecamatan di Aceh Utara Aceh masih terendam banjir. Ketinggian air beragam mulai dari 30 cm hingga 1,2 meter. Banjir masih merendam beberapa kecamatan seperti di Lok Sukon, Pirak Timu, Matangkuli, Tanah Luas, Samudra, Tanah Pasir, Syam Talira, Aron, dan Kecamatan Lapang. Menurut Ketua Tim SAR Aceh Utara, daerah yang masih terdampak banjir saat ini sudah dapat ditembus lewat jalan darat untuk membawa logistik serta menggunakan kapal karet bila yang tidak bisa dijangkau dengan jalan darat. Sementara di Kecamatan Lok Sukon, selain masih merendam permukiman warga, beberapa fasilitas publik seperti puskesmas kecamatan juga masih terendam banjir setinggi 80 cm. Informasi lengkapnya kita langsung tanyakan jurnalis Kompas TV Mustajab yang saat ini berada di Aceh Utara, Aceh. Mustajab, hingga Rabu siang ini bagaimana kondisi banjir di sana? Ya, Radi dan juga saudara, hingga siang hari ini kondisi banjir di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan informasi bersama dengan tim BPBD, kemudian TNI Polri beserta tim SAR yang melakukan penelusuran ke beberapa wilayah yang masih terendam banjir. Saat ini paling tidak ada 8 kecamatan yang saat ini memang masih terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 1,2 meter. Di antaranya tadi seperti disebutkan di Lok Sukun, kemudian di Pirak Timu, Matangkuli, di Tanah Luas, Samudra, Tanah Pasir, di Syam Talira, Arun, dan Kecamatan Lapang. Di Lok Sukun dan di Matangkuli memang ada beberapa desa yang saat ini ketinggian air masih berkisar 1,2 meter dan hingga saat ini memang belum surut. Dan warga yang ada di kawasan tersebut hingga saat ini ada yang masih mereka ada di pengungsian karena memang belum bisa kembali ke rumah mereka karena ketinggian air juga masih belum memungkinkan untuk mereka kembali di rumah. Walaupun di beberapa tempat lain air sudah mulai surut dan warga juga sudah mulai kembali ke rumah untuk ada yang membersihkan dan juga melakukan pembersihan terutama di depan parit dan jalan masuk ke pemukiman rumah mereka. Nah, seperti tadi bahwa daerah yang sudah berhasil ditembus melalui jalan darat sudah berhasil dilakukan oleh tim SAR dan gabungan. Demikian juga daerah yang tidak terjangkau dengan darat mereka melakukan dengan menggunakan perahu karet. Berikut kita dengarkan pernyataan lengkap Ketua Tim SAR Aceh Utara, Hasbullah. Namun ke pedalaman masyarakat ini masih terisolir, artinya masih belum bisa dilalui dengan jalan darat. Jadi langkah-langkah yang kita tempuh, kita bagi tim dari kemarin sampai dengan ini hari, tim SAR bekerja, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, juga masyarakat, lembaga-lembaga sudah masuk semua. Jadi kita bagi tim ada 6 kecamatan ini hari yang memang harus kita mengcover. Ya, saudara, memang selain pemukiman warga yang masih terendam hingga siang hari ini di 8 kecamatan tersebut, khusus tadi pantauan kami di Kecamatan Lok Sukun yang menjadi pusat kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ini, beberapa fasilitas umum seperti puskesmas pusat kecamatan yang ada di Kecamatan Lok Sukun ini, ketinggian air itu masih setinggi 80 cm di mana tempat kami melaporkan saat ini. Demikian juga Polsek Lok Sukun yang tadi juga masih terendam banjir sekitar 80 hingga 1 meter yang juga berada di kawasan Jalan Utama Nasional Banda Aceh, Sumatera Utara ini, Redi. Ya, Mustajab, lalu bagaimana dengan puluhan ribu warga yang kabarnya masih saat ini masih terdampak dan mengungsi? Di mana saja mereka mengungsi? Ya, jadi hingga siang hari ini tadi informasi yang juga kami tanyakan kepada Ketua Tim SAR Aceh Utara dan juga pantauan kami tadi beberapa tempat seperti di Menasah atau Surau, kemudian di masjid, di balai-balai desa, masih ada warga yang mereka mengungsi di sana karena kondisi wilayah mereka yang saat ini ketinggian air masih setinggi 1,2 meter. Walaupun di beberapa tempat mereka sudah bisa berada di kawasan itu karena kebanyakan rumah panggung, tetapi bagi warga yang rumah mereka
dengan kondisi yang rendah tentu mereka belum bisa kembali ke rumah dan mereka masih ada di titik pengungsian. Mereka tidak hanya mengungsi ke rumah-rumah tetangga atau kerabat, tapi mereka juga terfokus pengungsian ini berada di masjid, kemudian di musola, di balai desa. Di sana juga ada dapur umum yang sudah dibuat oleh tim TNI Polri bersama dengan BPBD dan juga tim SAR untuk membantu para pengungsi dan juga mendistribusikan logistik kepada mereka sementara ini. Karena mereka dalam pengungsian, maka logistik langsung di-drop di tempat pengungsian untuk sementara, Radi. Ya, Mustajab, hampir 1 pekan banjir telah melanda Aceh Utara. Apa sebabnya debit air di sana masih juga belum surut dan apa yang paling dibutuhkan warga terdampak banjir di sana? Ya, tadi sempat kami tanyakan juga kepada Ketua Tim SAR Aceh Utara bahwa banjir kali ini yang terjadi di Aceh Utara ini adalah karena kondisi hujan deras yang terjadi di kawasan Bener Meriah, di Kabupaten Bener Meriah. Sehingga memang kawasan Aceh Utara ini terdampak banjir atau hujan deras yang dibawa dari Kabupaten Bener Meriah dan menyebabkan 3 sungai besar di kawasan Aceh Utara ini tidak mampu menampung debit air. Seperti di Sungai Kruto, Sungai Puto, Payabakung, dan anak-anak sungai lain yang membuat banjir di wilayah Aceh Utara ini. Jadi tanggul sungai jebol ya sehingga tidak mampu menampung air. Di depan puskesmas kecamatan, warga yang kami tanyakan juga bahwa saluran drainase di sini tidak berjalan dengan baik sehingga air tertahan dan tidak bisa mengalir. Sehingga tadi kami juga melihat sebagian warga bergotong royong bersama TNI Polri untuk membersihkan selokan air di sini. Dan ini adalah bagian dari upaya masyarakat untuk bisa air cepat turun sehingga mereka cepat bisa beraktivitas normal kembali. Di jalan-jalan utama menuju ke Sumatera Utara saat ini sudah normal sejak semalam hingga pagi hari ini. Cuaca di Aceh Utara juga sangat cerah hingga saat ini dan mudah-mudahan air juga cepat turun terutama di pemukiman warga yang saat ini genangan air masih setinggi 1 meter lebih, Radi. Logistik juga terus didistribusikan oleh tim. Saat ini tim SAR sudah, pantauan kami tadi sudah jalan mereka ke tempat-tempat para pengungsi dan warga yang belum bisa terjangkau dan menggunakan rubber boat. Mereka membawa rubber boat tadi dan juga jalur darat untuk mendistribusikan bantuan dan melihat langsung. Kan ada sebagian warga juga tadi mereka ada indikasi gatal-gatal karena air banjir. Dan tim sudah bergerak ke sana baik itu tim kesehatan bersama dengan tim gabungan dari SAR, BPBD dan juga TNI Polri, Radi. Ya, curah hujan memang tinggi di sana, namun ada saluran drainase yang tidak optimal bekerja sehingga debit air masih belum turun dan semoga ada solusi terbaik dari pemerintah setempat di sana. Terima kasih Mustajab melaporkan langsung dari Aceh Utara, Aceh.